Bapak Ibu ya, sekedar memberi masukan, RPP itu sebaiknya dilengkapi dengan apa? Absen. Kisi-kisi soal. Setelah itu Bapak Ibu membuat, kalau ada kisi-kisinya ditulis soalnya. Nah, dalam membuat soal tentunya Ibu harus memperhatikan apa? Tingkat kesulitan soal. Masih ingat tingkat kesulitan soal Ibu Bapak? Apa Pak itu Pak? Pertama soal sedang di bawah sedang. Iya. Jadi boleh dikatakan, coba ulangi lagi Pak. Yang pertama soalnya sedang Terus biasa yang biasa atau yang mudah ya. Atau kalau kita gampang. atau kalau kita merujuk pada KKO, masih ingat KKO? Masih ingat? Taksonomi belum. KKO adalah kata kerja operasional. Oh, yang itu Bu. Jadi kalau ya, ingat kan? Baik, karena saya mengingatkan. Jadi dalam membuat soal Ibu Bapak harus merujuk pada KKO. Untuk apa? Untuk membedakan tingkat kesulitan tadi. Tingkat kesulitan tadi seperti yang kesulitan soal, maksudnya nanti soal ekonomi. Tingkat kesulitan dalam membuat soal mata pelajaran. Jadi kalau di KKO itu kan ada mengidentifikasi. Ada apa lagi? Mencipta. Kalau mencipta itu sudah C6, sudah termasuk soal hot. Bapak Ibu, hot itu tidak harus sulit, tapi deskripsinya atau Ibu Bapak kalau membuat narasinya itu yang memancing siswa untuk berpikir kritis. Memang hot tidak harus sulit, tapi deskripsi atau narasi soal itu yang harus memancing siswa berpikir kritis, melatih siswa untuk menalar, ya itu intinya Ibu Bapak. Jadi dalam membuat soal yang dilampirkan di RPP, Ibu Bapak perhatikan penyebaran soalnya. Nah, kalau jumlah soalnya di RPP itu misalnya KD 1.1 itu Bapak Ibu biasanya satu tatap muka beri soal berapa? 5 paling dua soal. Ya, kalau Ibu buat soal misalnya satu tatap muka Ibu tentukan 10 soal, ya kan? Nah, tingkat kesulitannya penyebaran pembagiannya harus adil. 25% untuk soal sulit, 25% untuk soal sangat sulit, 50% untuk soal mudah dan sedang. Itu tingkat tingkat kesulitan soal penyebarannya harus dibagi seperti itu. Ya Ibu Bapak? Oke, setuju ya saya? Oke, terima kasih. Baik, Bapak yang ingin Bapak tanyakan apa tadi? Tentang 4 poin tadi kan? Nah, 4 poin dalam validasi, yaitu yang pertama tadi apa Pak? Yang pertama prosem, turun ke RPP, turun ke jurnal, Terus? turun lagi ke daftar hadir. Nah, kita lihat dari program semester Bapak. Ini di minggu berapa Bapak harusnya Minggu ngajar? ketiga, Minggu ketiga. perkiraan tanggal Nah. 21, 2 dan 3. 21 misalnya ya. Sekarang turun ke RPP, penanggalan RPP Bapak ini belum ditulis ya kan? Jadi seharusnya ditulis bulan apa? Tulis Pak. Balikpapan, ya kan? Balikpapan Tanggal 23 bulan Juli 2020. 2020. Nah, sekarang setelah itu Bapak tanda tangan di sini. Ya. Bu, tahun depan masih di sini lagi. Every year. Ya, every year. Kalau seluruh ya.
Oke. Jadi setelah turun RPP turun kemana lagi? Turun tadi ke Ke jurnal. jurnal. Sekarang jurnal Bapak mana? Nah, saya sekedar beri masukan. Jurnalnya mana? Belum diisi? Belum. Ya, sekarang dicoba diisi. Coba isi tanggal berapa ini tadi sesuai di RPP. 23. 23 Juli tulis. 23 Juli. Ya. 23 Juli. Bulan 7. Iya, 23 bulan 7 tahun 2020. Nah, KD apa yang Bapak ajarkan di sini? Apa Sekarang tadi? KD-nya Mana di RPP-nya tadi? 4 poin aja yang Nah, ini penting. Pak. Ya kan, Bu? Yes. KD apa yang diajarkan? Ditulis di situ. Mana, Pak? indikator penyiaran televisi. Tulis sudah itu indikatornya. Nah, ini praktek langsung Pak supaya nanti jangan Biasa bingung baca apalagi Quran. lihat program semester Di kan. sini, Bu, ya? Yo. Program semester kan itu enggak secara rinci kan. Gimana ya memecahnya? Nah, seperti ini cara memecahnya. Lihat minggu keberapa, dalam minggu keberapa itu kan ada hari-hari dan tanggalnya. Iya, Nah, sudah? sudah. Sekarang sudah ke jurnal kegiatan, Turun tanggal lagi. 23, sudah tertulis KD-nya. Kemudian daftar hadir, Daftar hadir siswa. tanggal berapa Pak harus ditanggalin? 23 juga, Bu. Ya, ditulis di situ, di atas sendiri 23 garis miring 7 2020. Ya? Ya. Oke ya Pak ya? Setuju? Setuju sekali, Oke, Bu. good job. Jadi sebentar yang tadi itu nah, yang Ada yang- pertanyaan? Ya, yang silakan. analisis keras yang masih kurang ini juga tadi, Bu. Oh ya, kita Yang analisis tadi hasil belajar siswa itu kan saya kan hitung persentasenya tadi. Karena dari FPP itu kan per KD, diadakan UH ulangan harian, saya analisis dari situ. Kalau daya serap tadi mungkin tidak seperti itu, Bu ya. Ya, Berarti daya serap itu dia setelah kita mengajar hari itu kita Julia. bisa kita Bapak tinggal memilih daya serap pada saat ulangan semester atau ulangan harian gitu. Jadi Bapak pilih lihat yang mana, mau lihat ulangan harian kah, pencapaian KD 1 kah, atau dan seterusnya. per KD ya. Ya, Berarti ya terserah Bapak. Bapak mau mengambil daya serap KD 1.1 dan KD 2.2, terserah Bapak mau menilai bahwa Bapak pengen tahu penyerapan siswa dalam kegiatan pembelajaran saya ini bagus apa enggak. Berarti itu nanti dari daya serap itu bisa Bapak jadikan evaluasi bagi guru. Wah, ternyata saya dalam mengajar KAD 1.1 dan KAD 1.2 daya serapnya 5,5. Berarti saya ngajar saya kah yang belum bagus, atau siswanya di jam terakhir banyak yang ngantuk misalnya. Paham ya Pak ya? iya. Nah, Kalau yang tadi kan saya ambil ini saya ambil sekaligus seperti misalnya ulangan harian per KD. Jadi hanya cuma per KD saja, ulangan harian persentasenya tadi seperti itu saya ya, tadi yang begitu. jadi daya serap ini nanti bisa dijadikan bahan evaluasi bagi guru dalam mengajar. Jadi kok daya serapnya aku ngajar KD 1.1 kok nilainya jelek ya daya serapnya. Berarti apakah saya yang salah atau masih ada hal-hal yang harus diperbaiki, siswanya dimotivasi dan seterusnya. Oke? Berarti bisa diambil ini ya, di mana di mid semester ya? Boleh. Boleh ada, Mid Pak. Boleh, semester ya? Pak. Boleh. Karena 2 bab kan bisa kan ada beberapa Semester KD. juga boleh, ya kan? Terserah Bapak mau ngambil yang mana. Jadi intinya dari hasil daya serap tadi sebagai bahan evaluasi Bapak dalam mengajar. Baik. Baik, Terima Bu. kasih ya. Terima kasih. Sip. Terima kasih Bu. Sudah